Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah sampai hari ini kita dipertemukan kembali di tempat ini, di majelis yang senantiasa kita memohon kiranya Allah berkenan senantiasa melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya untuk kita semua, sehingga kita betul-betul merasakan manfaat dari dipertemukannya kita di tempat ini. Manfaat yang kita rasakan ketika kita hidup di alam dunia saat ini, ya terus kita rasakan manfaat itu sampai di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi keniscayaan hidup bagi kita rasanya mutlak. Kita perlu menyelami kedalaman sebuah samudera yang ada dalam hidup kita ini, yaitu samudera al-hikmah. Sebuah samudera kehidupan yang sebenarnya ada pada setiap diri manusia, termasuk kita, yang kalau saja kita mau menyelaminya sampai ke dasarnya, di sana kita menemukan sesuatu yang sangat berarti bagi hidup dan kehidupan kita, yaitu hikmah. Nah, hikmah ini mutlak harus kita miliki, karena kalau kita dalam hidup ini betul-betul sudah menggenggam hikmah, kita akan mampu, kita akan bisa menjadikan takdir apapun sebagai kesempatan bagi kita untuk beramal baik. Itu kalau kita sudah bisa menggenggam hikmah, menjadikan takdir apapun sebagai kesempatan bagi kita untuk beramal baik. Dan kita semua tahu, menyadari, bahkan sudah merasakan bahwa kita hidup tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya takdir. Seberapapun kita ingin berusaha keluar dari sebuah takdir, pasti keluarnya itu akan masuk ke takdir yang lain. Hidup itu mengalir dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, kita ingin takdir apapun yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan atas kita, entah itu pahit atau manis, keseluruhannya bagi kita menjadi kebaikan. Dan itu hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menggenggam hikmah. Bagi orang-orang yang sudah menggenggam hikmah, di balik takdir akan selalu ada kebaikan. Ini yang sangat-sangat kita yakini. Kenapa selalu ada kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya rencana yang lain untuk kita kecuali rencana baik. Melalui takdir-takdir yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas diri kita, itu Allah hanya punya satu rencana saja untuk saya, yaitu rencana baik. Karena itulah bagi orang-orang yang sudah menggenggam hikmah, di balik takdir akan selalu ada kebaikan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, hidup tidak akan pernah lepas dari lika-liku garis takdir. Tinggal bagaimana kita memahami pengertian lika-liku di sini. Apakah kita memahaminya sebagai masalah dalam hidup, atau kita memahaminya sebagai garis yang membuat saya berjalan di atas garis itu menuju ke tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup memang tidak
tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Tetapi sesungguhnya masalah itu nggak ada kaitannya dengan hidup. Hidup itu akan selalu ada masalah, tetapi masalah itu sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan hidup. Bisa dipahami Bapak Ibu? Masih mikir ya? Sore-sore lapar lagi. Harus pakai mikir. Tapi sebenarnya apa yang saya ungkapkan itu pengertiannya sederhana. Orang kalau punya masalah itu cenderungnya menghindar atau menghadapi. Menghindar. Berarti kalau seandainya orang menghindar, menghindar dari masalah, itu dia sudah mengkaitkan masalah dengan hidup dia. Dia sudah mengaitkan masalah itu dengan hidup dia. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu? Hidup bagi dia adalah masalah. Padahal yang sebenarnya terjadi, masalah adalah hidup kita. Kan beda. Hidup saya ada masalah, dengan masalah saya adalah hidup saya. Mana yang lebih punya nilai hikmah? Hidup adalah masalah, atau masalah adalah hidup? Masalah itu adalah hidup saya. Orang cenderung memang menghindar dari masalah. Mari kita lihat bahwa sebenarnya masalah itu memang tidak bisa dipisahkan dari hidup, tetapi nggak akan mampu kita kaitkan dengan hidup, kecuali kalau kita memaksakannya. Sebagai contoh bahwa masalah itu nggak ada kaitannya dengan hidup. Sebab kalau dikaitkan dengan hidup, itulah masalah yang sesungguhnya. Adakah orang yang punya masalah dengan debu? Ada nggak Bapak Ibu? Ada ya. Alergi betul. Nah, kalau ketemu debu mesti batuk, mesti pilek. Ada orang-orang yang debu itu menjadi masalah. Kalau ada orang yang debu itu menjadi masalah bagi dia, maka cenderung dia akan menjauh dari debu. Betul Bapak Ibu? Ya. Kalau ada orang lagi panas badannya, maka air bagi dia itu apa? Masalah. Maka cenderung dia akan menjauhi air, karena air itu bagi dia adalah masalah. Nah, kalau ada orang yang merasa hidup ini penuh dengan masalah, hidup bagi dia adalah masalah, maka berarti dia harus menjauhi apa Bapak Ibu? Menjauhi ya. Kalau orang menganggap bahwa hidup itu adalah masalah, berarti solusinya kalau dia ingin tidak punya masalah, ya dia harus menjauhi hidup. Masalahnya apakah mungkin orang yang sedang hidup punya masalah dia harus menjauhi hidup? Tidak mungkin. Dan itu bukan solusi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang betul-betul kita memahami bahwa hidup adalah lika-liku garis takdir itu sendiri. Karena hidup, karenanya hidup tidak akan pernah bisa dipisahkan dari masalah. Tugas kita yang tidak perlu mengkaitkan masalah itu dengan hidup. Caranya seperti yang kemarin kita sampaikan, kita perlu memahami hakikat dari masalah yang itu menjadi bagian dari takdir kehidupan kita. Masalah dalam kehidupan yang kemudian akhirnya menjadi takdir hidup kita, itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita apa Bapak Ibu?
agar kita semua termudahkan untuk mengalir dalam ridho. Itulah kenapa kemudian garis takdir serasa berliku-liku, ada senang, ada susah, ada gembira, ada sedih, ada kaya, ada miskin, ada berhasil, ada gagal. Itu dicipta agar kita termudahkan untuk mengalir dalam ridho. Semudah air mengalir di sungai karena batas kanan kirinya jelas. Kalau ada sungai batas kanan kirinya nggak jelas, air tidak bisa mengalir dengan baik. Dan mari kita lihat, air itu justru akan mengalir kencang kapan Bapak Ibu? Ketika sungainya lebar atau ketika sungainya menyempit? Justru ketika sungainya menyempit, arusnya semakin deras, air serasa berebut, berlomba-lomba untuk berlari. Maka sebenarnya kehidupan juga memiliki makna yang sama. Kita nanti akan bergerak, mengalir, berjalan, bahkan berlari dengan cepat kapan? Ketika kita merasa garis takdir hidup saya semakin sempit. Dan sempitnya garis takdir itu sebenarnya adalah masalah. Berarti kalau begitu, masalah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa bergerak lebih cepat menuju ke tujuan hidup kita, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian-pengertian seperti ini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang sudah menggenggam hikmah, jadi mereka yang sudah layak untuk disebut sebagai ahli hikmah. Sebagai ahli hikmah, siapa sih ahli hikmah itu? Inilah sosok ahli hikmah, adalah sosok yang memandang bahwa peristiwa adalah anak tangga untuk naik menjadi lebih baik. Itulah yang dipahami oleh para ahli hikmah. Dan ahli hikmah itu kita semua punya hak yang sama. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang sudah mendapatkan hikmah maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Mendapatkan kebaikan yang banyak berarti dia selalu naik menjadi lebih baik. Itu ahli hikmah, memandang bahwa peristiwa adalah anak tangga untuk naik menjadi lebih baik. Karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan oleh ahli hikmah kaitannya dengan peristiwa? Karena memang hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya peristiwa. Ini yang nanti dilakukan oleh ahli hikmah. Setiap waktu kita, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi bagian dari ahli hikmah, bisa bercengkrama mesra bersama peristiwa. Apapun peristiwanya, saya tidak peduli, baik manis maupun pahit. Bagi para ahli hikmah, dia akan bisa bercengkrama mesra bersama peristiwa. Bahkan kemesraan, cengkrama ahli hikmah, mana yang lebih nampak mesranya? Pada saat mengalami peristiwa manis atau pahit? Ya, karena dalam peristiwa pahit hikmahnya itu lebih besar daripada peristiwa manis. Itu orang-orang yang sudah menggenggam hikmah, dan tidak hanya sekedar bercengkrama mesra bersama peristiwa, dia juga bisa bermanja-manja dengan peristiwa, senang dengan peristiwa apapun, tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Itu ahli hikmah. Dia juga bercanda tawa ya bersama peristiwa. Jadi ketika mendapatkan peristiwa pahit pun masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa. Memang kelihatannya aneh, tetapi itulah yang kemudian terjadi, dialami oleh para ahli hikmah. Bahkan ini yang kemudian dilakukan oleh ahli hikmah. Datangnya peristiwa adalah datangnya sahabat terbaik dalam hidup kita.
Karena itu peristiwa apapun akan selalu disambut dengan jabat tangan erat oleh para ahli hikmah. Apapun peristiwanya, entah itu manis, entah itu pahit, entah itu menyenangkan, entah itu menyusahkan, akan dijabat minimal sama eratnya. Iya, dia melihat peristiwa itu seperti datangnya seorang sahabat yang selalu disambut dengan tangan terbuka. Manakala peristiwa itu memang pada akhirnya harus datang. Peristiwa adalah sapaan dalam kehidupan kita yang selalu kita sambut dengan jabat tangan erat. Itu kalau kita sudah menjadi bagian dari ahli hikmah. Kenapa para ahli hikmah bisa memahami bahwa peristiwa itu seperti datangnya sahabat? Jawabannya adalah karena setiap ahli hikmah ia pasti bisa mengambil hikmah dari peristiwa apapun. Bisa mengambil hikmah dari peristiwa apapun. Iya, contoh semisal sakit, itu peristiwa bukan Bapak Ibu. Nah, apa yang dipahami oleh seorang ahli hikmah ketika datang peristiwa bernama sakit ini? Ya, betul-betul seperti datangnya tamu yang membawa berita-berita baik, meskipun peristiwanya pahit. Loh, kalau sakit, apa berita baik yang dibawa oleh sakit ini? Bagi ahli hikmah, ketika didatangi oleh sakit, dia mendengar si sakit ini berkata, apa yang dikatakan oleh si sakit? Ini yang dikatakan oleh si sakit, saudaraku, ya, saya datang untuk menyampaikan bahwa Allah Ta'ala ingin sekali menghapus dosa-dosa yang selama ini engkau perbuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dipahami oleh ahli hikmah waktu didatangi oleh peristiwa bernama sakit. Saudaraku, ya, saya datang untuk menyampaikan bahwa Allah ingin sekali menghapus dosa-dosa yang selama ini engkau perbuat. Berarti ini berita gembira atau berita buruk, Bapak Ibu? Gembira. Bayangkan kalau seandainya ada orang punya hutang banyak sekali, tiba-tiba pembantu yang menghutangi orang tadi datang. Kebetulan pembantunya tuh wajahnya serem. Awalnya takut nggak? Takut. Bakalan dikebuki ini mesti debat kolektor ini. Tapi begitu datang orang yang wajahnya serem tadi menyampaikan, Bapak jangan takut dengan datangnya saya, karena saya datang untuk menyampaikan pesan dari majikan saya. Beliau ingin sekali menghapus hutang-hutang Bapak selama ini. Langsung Bapak, Ibu bilang apa? Alhamdulillah. Saya sebutang menang. Itu nggak mengambil hikmah. Berarti kalau begitu seandainya datang sakit, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Karena memang dia datang untuk menyampaikan berita bahwa Allah menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Bukankah berarti peristiwa itu sebenarnya adalah sahabat tamu yang datang untuk membawa kebaikan? Pernahkah kita mengalami peristiwa uang apa ini? Uang hilang? Kita kan peristiwa. Umumnya kalau uang hilang kita sambut dengan apa, Bapak Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau sudah bilang seperti itu, kira-kira wajahnya wajah gimana? Wajah cemberut ya, wajah manyun. Tapi ya masih untung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Tetapi bagi para ahli hikmah, orang yang sudah menggenggam hikmah, apa yang dia pahami ketika memang takdir menentukan uang dia hilang?
Apa yang dia ucapkan, apa yang dia pahami. Peristiwa ini sebenarnya menyampaikan pesan. Nah, ini yang disampaikan oleh peristiwa bernama uang hilang. Saudaraku, saya datang untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah Ta'ala ingin mengganti uangmu yang hilang ini dengan yang lebih baik, lebih banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau sakit kan hadisnya jelas. La ba'sa tahurun insya Allah. Sakit itu nggak apa-apa, karena sakit itu mensucikan dosa-dosa kita yang telah lalu, insya Allah. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kalau uang hilang juga Rasulullah pernah menyebutkan, barang siapa yang kehilangan hartanya karena sebab apapun, kemudian dia ridho, dia ikhlas, dia menerima, dia lapang, maka Allah akan ganti yang hilang itu dengan yang lebih baik, lebih banyak. Jadi kalau begitu ketika uang hilang, kita pilih ridho atau tidak ridho? Ridho. Bukti kita ridho, kita mengucapkan Alhamdulillah. Kan tanda ridho namanya. Iya, syaratnya itu memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, artinya tidak kemudian wah kalau hadisnya begitu, ini uang tak buang aja. Nah, itu cari gara-gara namanya. Nah, apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa yang mungkin pernah terjadi dalam hidup kita. Nah, ini belum lama ya, BBM naik. Itu peristiwa bukan? Peristiwa. Iya, peristiwa. Nah, peristiwa naiknya BBM ini sebenarnya menyampaikan pesan nggak untuk kita yang didatangi? Ibarat tamu, dia membawa berita yang sangat menyenangkan. Apa beritanya? Ini berita yang dibawa oleh naiknya BBM. Saudaraku, saya datang untuk menyampaikan bahwa Allah Ta'ala ingin menambahkan rezeki yang lebih baik untukmu. Betul nggak Bapak Ibu? Buktinya kan masih bisa beli. Buktinya masih bisa beli. Kan berarti tandanya rezekinya tambah. Iya. Tapi kan jadi harus ngirit yang lainnya. Nah, bisa ngirit kan rezeki juga. Karena cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada rezeki itu dengan berbagai macam cara. Tadinya boros, sekarang nggak boros, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya makan harus yang enak-enak, yang mahal-mahal, sekarang kok sudah nggak ingin. Iya, yang enak-enak, yang mahal-mahal itu nggak ingin. Iya, nggak suka. Itu sebenarnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah waktu isi bensin nanya sama petugas di pompa, gimana bensin sepi? Oh enggak mas, tetap aja rame. Ya, tetap aja ramai orang-orang beli bensin, ya, nggak ada pengurangan sedikit pun. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa itu memang sebenarnya selalu menyampaikan kepada kita berita-berita gembira. Nah, termasuk ini. Kira-kira ini muslimah sedang apa ini? Kalau kata ikhwan lagi galau katanya. Galau karena apa? Karena jodoh tak kunjung datang. Itu peristiwa bukan? Peristiwa. Dan tahukah kita di balik peristiwa bernama jodoh tak kunjung datang, dia datang untuk menyampaikan pesan. Untuk siapa? Untuk yang didatangi. Apa pesannya? Pesannya sungguh sangat mengharukan. Ingin tahu pesannya? Ini pesannya, saudariku, saya datang untuk menyampaikan bahwa Allah Ta'ala tidak ingin antara kau dan dia ada sosok lain yang menghalangi. Subhanallah. Kira-kira pesan ini sangat mulia nggak Bapak Ibu? Kan sangat mengharukan. Allah tidak ingin antara kau dan dia ada sosok lain yang menghalangi.
Betapa banyak orang yang ketika masih jomblo tahajudnya rajin, baca Qurannya rajin, ya, zikirnya rajin, tapi begitu sudah punya pasangan hidup, sudah punya istri, sudah punya suami, ya, banyak bolosnya. Iya, mana nih tahajudnya absen, baca Qurannya absen setelah punya pasangan hidup, setelah punya suami atau punya istri. Jadi sebenarnya jodoh tak kunjung datang itu membawa pesan yang sungguh sangat-sangat mengharukan. Bagi siapa Bapak Ibu? Bagi yang sudah menggenggam hikmah. Termasuk nanti puncaknya adalah pada saat datangnya sakaratul maut. Itu peristiwa yang apa? Yang menakutkan? Yang menakutkan, menegangkan. Tapi ada nggak orang yang takut dengan sakaratul maut? Ada atau banyak Bapak Ibu? Banyak. Kenapa? Karena tidak memahami pesan yang dibawa oleh si sakaratul maut. Bagi ahli hikmah, iya, dia betul-betul merasakan pesan yang dibawa oleh sosok bernama sakaratul maut ini. Apa pesannya? Ini pesan yang dibawa oleh sosok bernama sakaratul maut. Saudaraku, saya datang untuk menjemputmu dan membawamu ke sebuah tempat yang tidak pernah ada di dunia ini, yang segalanya indah untukmu. Andai saja waktu sakaratul maut kita mendengar pesan seperti ini, maka waktu sakaratul maut apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Tersenyum. Karena kita membayangkan sebuah tempat yang indah, yang tidak ada duanya di alam dunia ini. Bukankah itu sebenarnya makna dari hadirnya sakaratul maut? Iya. Jadi hikmah itu sebenarnya bukan mengada-ada. Iya, hikmah itu nggak mengada-ada. Apa adanya. Iya, karena itu hikmah akan mengajak kita hidup secara apa adanya. Dan orang kalau hidup secara apa adanya, mungkinkah dia punya masalah dalam hidupnya? Kalau orang hidup apa adanya, apa adanya kan berarti seadanya. Kalau adanya tempe, masalah nggak Bapak Ibu? Ya enggak. Karena apa adanya. Iya, karena apa adanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu timbul karena banyak orang yang ketika hidup ini mengada-ada. Dan orang yang mengada-ada berarti hidupnya jauh dari hikmah. Untuk itulah kita hadir di sini. Salah satunya kita ingin lebih banyak memahami hikmah-hikmah yang ada dalam kehidupan ini. Ya, hidup ini tiada lain adalah meniti takdir. Dan seperti yang sudah kita sampaikan, semua manusia hidup pasti sedang menanti datangnya takdir. Karena hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya takdir. Tinggal persoalannya adalah pada saat kita menunggu takdir itu, menunggu dengan apa? Yang sudah kita sampaikan, ada orang yang menunggu takdir itu, ya, sibuk dalam kebaikan. Tapi tidak jarang ada orang yang sibuk menunggu takdir dalam kesia-siaan. Tentu beda antara yang menunggu sibuk dalam kebaikan dan menunggu sibuk dalam kesia-siaan. Nah, karena itu sebenarnya ajakan kita sederhana. Karena kita menginginkan takdir-takdir yang baik, takdir-takdir yang membawa kebaikan. Iya, takdir-takdir yang membawa kebaikan, cukuplah dengan kita sibuk dalam kebaikan. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu sibuk dalam kebaikan? Yang kemarin sudah kita sampaikan. Ini butir mutiara yang ketujuh yang disampaikan oleh beliau. Ihadatukal amal oleh wujudil farad min ru'unatin nafsi. Menunda amal baik, ya, karena menantikan kesempatan yang lebih baik
adalah suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Karena itu sibuk dalam kebaikan tidak bisa ditunda. Ya, sibuk dalam kebaikan tidak bisa ditunda. Orang yang suka menunda-nunda kebaikan karena menunggu datangnya kesempatan yang lebih baik, kata beliau, itu bukti dari kebodohan. Iya, bukti dari kebodohan. Nah, ini kebo yang tidak baik. Iya, kebo bernama dohan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senada dengan ini di bagian yang ke-8 berarti ya, beliau juga menyebutkan untuk kita ini. Inilah cara beliau membimbing kita, menuntun kita untuk bisa memungut satu demi satu hikmah-hikmah yang ada dalam kehidupan yang selama ini mungkin terlewatkan dalam perjalanan hidup kita. Beruntung di depan masih ada mutiara-mutiara lain ya, yang sebenarnya harusnya sudah kita ambil di hari-hari yang lalu, tetapi karena sekarang saya baru tahu, oh ini tuh namanya mutiara, sehingga akhirnya kita baru membungutnya di hari ini. Padahal mutiara-mutiara hikmah itu sudah Allah sediakan di hari-hari yang lalu. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Ungkapan beliau ini sebenarnya mengandung dua makna. Yang ada di fotokopian itu baru satu makna. Nah, makna yang sesuai dengan fotokopian adalah ini: beraneka warna jenis amal, ya, amal perbuatan, ya, karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Ini makna yang pertama. Jadi kita tahu bahwa amal itu macam-macam. Amal itu macam-macam. Ada sholat, ada puasa, ada zikir, ada baca Quran. Kenapa dibuat bermacam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau bicara soal macam-macam, din kita, dinul Islam, adalah din yang sangat kaya dengan amal-amal baik. Sehingga enak, milihnya itu banyak. Iya, milihnya banyak. Ya, kalau din yang lain, agama yang lain bisa jadi ya, tidak sebanyak kita. Banyak sekali itu kalau kita mau ya, merinci amal-amal baik kita. Dibuat bermacam-macam memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tiap amal itu punya fadilah sendiri-sendiri. Ya, yang fadilah itu ingin Allah Subhanahu wa taala ya, ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, di balik setiap amal itu ada karunia-karunia Allah yang berbeda. Dalam puasa ada karunia Allah yang tidak kita temukan dalam amal salat. Ya, di dalam amal salat ada karunia Allah yang akan Allah berikan kepada kita berbeda dengan amal kita berzikir, dengan amal kita menolong orang lain, sedekah, haji, umrah. Masing-masing itu ada karunia sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita ingin kaya akan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kayakan kita dengan bermacam-macam amal baik. Karena itu sebaik-baik orang adalah orang yang berusaha untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal baik dengan macam-macam yang tidak sama tadi. Sehingga tidaklah tepat kalau seandainya ada orang yang mengatakan, ah saya sih yang penting udahlah rukun Islam aja. Iya udahlah, yang penting rukun Islam 5 itu saya jalani, lumayan lah. Dia nggak pernah baca Quran. Kenapa nggak pernah baca Quran? Nggak ada dalam rukun Islam. Nggak pernah zikir, nggak ada dalam rukun Islam. Udah, rukun Islam aja udah cukup. Ya berarti karunia untuk dia hanya karunia yang dia dapatkan dari rukun Islam. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh karunia yang lengkap dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau makan kan pengennya macam-macam.
Betul nggak Bapak Ibu? Kita bisa bayangkan kalau seandainya nih buka puasa nih, kemarin tempe, hari ini tempe, besok tempe, terus sebulan tempe, lama-lama gimana? Lama-lama ya hanya merasakan tempe. Iya, ini makna pertama. Iya, dari kalam hikmah beliau ini. Nah, kalam hikmah beliau yang ke-8 ini pun punya makna yang lain. Iya, jadi satu ungkapan tetapi mengandung pengertian. Ya, satu ungkapan dengan dua pengertian. Pengertian yang pertama ini. Nah, pengertian yang kedua, Bapak Ibu, memiliki makna beraneka warna jenis amal perbuatan itu karena bermacam-macamnya keadaan hati manusia. Beraneka warna jenis amal perbuatan itu karena bermacam-macamnya keadaan hati manusia. Itu juga benar. Itu juga benar. Amal itu menjadi macam-macam karena hati manusia yang macam-macam. Bahkan bisa jadi satu amal yang sama dilakukan oleh 100 orang yang berbeda, itu amalnya bisa menjadi 100 macam, padahal amalnya sama. Ini kita sama-sama ngaji, lahiriahnya ngaji, tetapi kalau dikuliti bisa jadi ngaji kita ini jumlahnya sebanyak kita. Ada yang ngajinya, ya kalau diibaratkan warna kan ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya putih, merah. Kenapa bisa beda? Yang membedakan apa? Keadaan hati kita masing-masing. Keadaan hati kita masing-masing. Itu yang akhirnya membedakan amal. Itu yang akhirnya membedakan amal meskipun amalnya sama. Dua orang sama-sama sholat, satu itu adiknya imam, yang satu musuhan sama imam. Sama sholatnya, tapi kira-kira warna sholatnya sama atau beda? Beda. Ya, beda itu antara keduanya. Meskipun sholatnya bareng, bersamaan, bahkan berdampingan. Apa yang membedakan warna sholatnya berbeda? Keadaan hati keduanya yang memang tidak sama. Nah, hadirin dan hadirat sekalian rahmati Allah, kita ingin memahami kalam hikmah beliau ini dari dua sisi. Kita awali dari yang pertama dulu, tentang beraneka warna jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Kalau ini kita kaitkan dengan kemarin, kita melihat bahwa amal baik kan ada 3 macam. Amal baik ada 3 macam. Nah, itu menunjukkan sebenarnya letak bedanya ada di mana? Hati manusia. Ada amal baik yang ma'qub, amal baik yang maksum, dan amal baik yang ma'jur. Amal baik aja itu ada macam-macam. Ada yang ma'qub, ada yang maksum, dan ada yang ma'jur. Nanti yang ma'jur pun itu macam-macam. Jadi ini macam-macam di dalam macam-macam. Jadi tidak semua orang yang beramal baik berarti amal baiknya sama. Meskipun amal baiknya sama, tapi bisa jadi 3 orang lakukan amal baik yang sama, sama-sama sholat, tetapi yang pertama menjadi sholat yang ma'qub, yang kedua menjadi sholat yang maksum, dan yang ketiga menjadi sholat yang ma'jur. Itu yang membedakan apa? Keadaan hatinya. Ma'qub karena dia sholat naksir sama anaknya Pak Imam, jadi rajin sholat gitu. Biar kalau ngelamar diterima. Yang kedua, dia sholat gara-garanya ya habis diajak. Kalau diajak ya nggak enak lah, kalau nggak mau. Jadi dia sholat itu gara-garanya diajak. Itu nanti akan menjadi maksud. Itu akan ada hisab nanti di akhirat.
Nah sementara yang ma'jur, yang ketiga, saya sholat betul-betul ingin memperoleh ridho Allah. Hati yang berbeda menyebabkan amal baik pun menjadi tidak sama. Nah nanti Bapak Ibu, amal ma'jur itu juga bisa bermacam-macam. Ada 4 macam amal baik yang ma'jur. Yang ini merupakan variasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang buat amal ma'jur itu pilihannya banyak. Secara umum ada 4, cuma dalam 4 ini pun nanti ada rinciannya sendiri-sendiri. Kita sebutkan dulu 4 amal baik yang ma'jur itu. Yang pertama adalah disebut sebagai amal yang disebut sebagai amal baik qalbiyah, yaitu amal baik yang dirasakan oleh hati. Ini yang disebut sebagai amal baik qalbiyah. Amal baik qalbiyah. Ini amal baik yang dirasakan oleh hati. Dirasakan oleh hati. Jadi hati kita itu merasakannya. Kayak sabar. Sabar itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh hati. Sehingga kalau ada orang yang bilang sabar tetapi dia tidak merasakannya di dalam hati, sebenarnya dia tidak berlaku sabar. Ada orang tua mau pergi sama anaknya, anaknya ngerengek terus, kapan perginya. Kalau ngerengek, bapaknya bilang, kamu ini yang sabar dong. Guru tadi ngerengek terus, mau sabar sedikit. Bapaknya bilang sabar, tapi itu si bapak merasakan sabar enggak? Enggak. Kalau begitu berarti bapak bilang sabar itu sebenarnya dia tidak sedang sabar. Kalau memang sabar, dia akan mengungkapkannya dengan bahasa hati. Anakku, sebentar ya nak. Kita memang kadang harus diuji begini, yang sabar ya. Ini lihat bapak aja sabar, masa kamu enggak? Memang beda sekali antara orang yang sabarnya sampai ke hati dengan orang yang sabarnya cuma di mulut. Nah, ini sebagian saja amal-amal yang disebut sebagai amal qalbiyah. Amal yang dirasakan oleh hati. Karena itu yang bisa melakukan amal qalbiyah hanyalah hati kita. Hati kita. Nah, selain amal qalbiyah, ada lagi nanti disebut sebagai amal qauliyah. Amal baik qauliyah adalah amal baik yang diucapkan. Jadi kalau kemudian kita rinci amal baik qalbiyah saja itu, Masya Allah, macam jenisnya banyak sekali. Jenisnya kan macam-macam itu. Hal yang sama dengan amal baik qauliyah, amal baik yang diucapkan. Berarti pelakunya adalah lisan kita. Itu juga jumlahnya banyak sekali. Mulai dari membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran kan juga banyak surat apa, ayat berapa. Itu kan macam-macam. Dan nanti pada akhirnya kita juga menemukan bahwa di setiap ayat itu Allah memberikan fadilah, karunia yang berbeda-beda. Antara baca ayat kursi dengan membaca surat Al-Zalzalah, fadilahnya sama atau beda? Beda. Beda. Jadi dibuat tidak sama oleh Allah karena Allah ingin memberikan karunia yang sempurna untuk kita. Karena itu kalau ada orang, saya sih kulhu aja lah, kan 3 kali khatam Quran. Dia hanya akan dapat fadilah dari membaca surat Qulhu. Kalau kita ingin mendapatkan fadilah dari keseluruhan Quran, bacalah Quran secara keseluruhan. Masing-masing itu memiliki fadilah-fadilah yang tidak sama. Satu dengan yang lain saling melengkapi. Kalau pengen banyak rezekinya, yang dibaca surat apa? Kan itu fadilahnya beda kan.
baca Al-Waqiah dengan baca ayat kursi. Iya, kok baca ayat kursi terus? Ya biar rezeki saya banyak. Orang pasti akan langsung protes kan. Salah, dengan rezeki banyak kok baca ayat kursi. Kalau pengen rezeki banyak baca Al-Waqiah. Jadi subhanallah, tanawwa'at ajnasul a'mal itu memang betul-betul bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke kita, termasuk doa. Iya, apalagi menyampaikan ilmu itu bagian dari amal qauliyah. Iya. Baca buku ya, yang lain mendengarkan itu termasuk amal qauliyah. Termasuk kalau seandainya apa zikirnya itu juga amal qauliyah. Ya, termasuk kalau seandainya kita memilih diam, itu bisa menjadi amal qauliyah. Bisa nggak menjadi amal qauliyah? Karena yang melakukan diam itu siapa? Yang bisa membuat orang diam itu siapa? Lisannya, betul Bapak Ibu. Iya, karena itu diam itu sebenarnya adalah amal qauliyah. Iya, diam karena kalau berkata akan menjadi keburukan. Kan Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Iya, berarti diam itu juga bagian dari amal qauliyah. Nah, selain amal qauliyah, yang ketiga adalah amal baik fi'liyah. Ya, baik yang ditindakkan. Iya, ditindakkan, maksudnya menjadi tindakan. Harusnya kaknya satu ya. Jadi ditindakkan, menjadi tindakan. Nah, karena itu pelakunya adalah badan. Ya, contohnya, nah ini amal baik fi'liyah ini. Iya, pernah Bapak di tanah suci. Iya, beliau ini sedang melakukan amal fi'liyah. Ya, termasuk ini adalah amal fi'liyah. Ya, termasuk sujud. Ya, seperti ini adalah amal baik fi'liyah. Ya. Nah, kadang dalam amal baik fi'liyah itu disertai dengan amal qauliyah. Kayak sujud begini, badan kita sujud, ya, lisan kita mengucapkan tasbih. Jadi bisa saja dua amal baik itu berbarengan, bahkan tidak hanya dua, 4 amal baik itu bisa saja berbarengan. Ini yang ketiga, dan yang terakhir adalah amal baik maliyah. Ya, amal baik maliyah, amal baik yang diberikan. Ya, amal baik yang diberikan. Ya, contohnya ya banyak. Ya. Amal kalau secara bahasa maliyah itu artinya bersifat kehartaan, sesuatu yang memang kebaikan yang membutuhkan harta. Kalau harta itu kan berarti diberikan, ya, diberikan ke orang lain, ya, seperti sedekah. Ya. Ini termasuk ya amal baik maliyah. Ya, termasuk juga ya, menyediakan buka puasa itu termasuk amal baik maliyah, termasuk umroh haji. Meskipun kalau umroh haji itu berarti di dalamnya berkumpul itu maliyahnya iya, fi'liyahnya iya, qauliyahnya iya, kemudian qalbiyahnya juga iya. Karena itu kenapa kemudian haji umroh itu punya anugerah fadilah yang sangat tinggi, karena memang melibatkan keempat-empatnya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing amal ini, iya, masing-masing amal yang tadi sudah kita sebutkan itu punya fadilah-fadilahnya. Ada karunia yang Allah simpan di balik amal-amal ini. Nah, apa saja karunia yang Allah simpan di balik amal-amal baik ini? Itu yang menjadi agenda kita, insya Allah besok akan kita sampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaan atau karunia yang Allah simpan di balik amal qauliyah? Apa pula karunia yang Allah simpan di balik amal qauliyah?
Iya, amal baik qaliyah, iya, semuanya ada. Yang kalau kita rinci itu butuh waktu yang sangat panjang. Iya, keutamaan baca Quran, keutamaan zikir, keutamaan menyampaikan ilmu kan itu ada sendiri-sendiri. Tapi karena keterbatasan waktu nanti kita sampaikan secara global terlebih dahulu. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.